Chapter 1776, Struggles of a Cornered Beast. Keempat iblis dan keempat boneka bergabung dalam pertempuran. Yang pertama jelas unggul dalam keganasan pertempuran. Sebagai kapal kesadaran Dewa Iblis, mereka lebih unggul dari boneka yang potensi penuhnya belum dimanfaatkan. Ketika Jiang Chen mengendalikan 4 boneka bersama-sama, dia hanya bisa mengerahkan kemampuan bertarung kerajaan awal. Ini membuat boneka berada pada posisi yang tidak menguntungkan melawan keempat iblis. Tetap saja, dia memiliki kekuatan uniknya sendiri dalam formasi 9 labirin. Mengaktifkan berarti mengendalikan seluruh ruang ini. Xiahou Zong terlalu mabuk dengan kepuasan untuk menyadari bahaya yang dia alami, dan Jiang Chen tidak menemukan alasan untuk mengingatkan lawannya. Sebagai gantinya, ia terus mengatur medan dengan badai magnet. Earth Bodhisattva Orb didelegasikan ke pelanggaran bawah tanah, sedangkan formasi pedang calis surgawi siap menyerang darat dan udara. Dengan menyiapkan serangan 3 cabang, dia akan menghapus Xiahou Zong dari wajah dunia ini. Dia tidak bisa membiarkan Dewa Reinkarnasi melarikan diri. Setelah ingatan Xiahou Zong terbangun sekali lagi, ia hanya akan menciptakan lebih banyak masalah. Seorang pria yang tidak membunuh seekor ular pasti akan menderita karenanya. Meskipun keempat boneka itu tampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat ini, Jiang Chen tidak memiliki masalah dengan apa yang sedang terjadi. Dia mengejar hasil, bukan penampilan. Selain itu, boneka tidak begitu buruk sehingga mereka akan kalah di detik berikutnya. Ketika Jiang Chen selesai mengatur, dia bisa bergabung sendiri. Apa yang perlu ditakutkan dari keempat dewa iblis itu? Dalam formasi 9 labirin, apapun yang gagal pecah hanya bisa menjadi bebek yang duduk. Semakin banyak badai magnetik dikirim ke formasi. Tentara magnetis, monster emas, pergi. Segel tangan setelah segel tangan menandakan pembengkakan energi dari gunung emas magnetnya. Para prajurit dan kengeriannya, bergegas berperang dengan pengabaian sembrono. Para prajurit magnet jauh dari kuat, tetapi mereka sangat banyak. Seperti segerombolan semut, mereka bisa mengganggu iblis, jika tidak membahayakan mereka. Earth Bodhisattva Orb telah selesai mengunci permukaan bumi. Bahkan jika Xiahou Zong lolos melalui terowongan, dia akan jatuh di bawah pengaruh bola dan mati oleh denyut nadinya. Di udara, badai magnet yang tak terhitung jumlahnya memerintah tertinggi. Formasi piala surgawi mendukung mereka sebagai formasi yang cukup kuat untuk membunuh para dewa. Jika Jiang Chen bisa mencapai tingkat kesempurnaan legendaris dengan itu, dia akan bisa membunuh lawan jauh di atas levelnya. Pengaturan multilayered menggunakan sebagian besar metode dan sumber daya yang dimilikinya. Namun, dunia luar tidak bisa mengatakan dengan tepat apa yang luar biasa tentang hal itu. Hanya beberapa ahli sekuat perdana yang bisa menebak kebenarannya. Tetapi bahkan dia merasa sulit untuk memastikan niat Jiang Chen sebelum melihatnya sendiri. Di permukaan, tampaknya keempat iblis menang. Keempat boneka itu dapat menangkis serangan mereka dari waktu ke waktu, tetapi hampir tidak memiliki ruang untuk menanggapi dengan cara yang sama. Xiahou Zong terkekeh ketika melihat tentara magnet Jiang Chen. Apakah kamu pikir bidak lemah ini akan melawan dewa iblisku? Konyol. Petik 2. Senyum tipis muncul di sudut mulut Jiang Chen. Nasibmu hampir tiba, Xiahou Zong, tetapi kamu sendiri hampir tidak mengetahuinya. Biarkan aku merobek bagian terakhir dari khayalanmu menjadi serpihan. Petik 2. Berkokok keras, dia menghasilkan bau naga suci. Busur adalah harta dari sekte Primosang kuno, sebuah sekte terkenal yang menemukan dirinya di antara 10 sekte teratas di zamannya sendiri. Dengan demikian, itu jauh lebih kuat daripada 10 negeri suci negara-negara ilahi. Tanah suci telah didirikan oleh batang atas dari berbagai sekte kuno untuk melestarikan warisan mereka, tetapi sekte Primosang telah menjadi salah satu sekte kuno terbesar. Perbedaan antara keduanya jelas. Sebagai harta peninggalan dari sekte Primosang, aura kuno busur naga suci segera dapat diidentifikasi. Itu mengejutkan dan menyilaukan semua orang yang melihatnya. Ini adalah prime pertama tercengang. Dia cukup berpengalaman dalam penilaian untuk langsung merasakan aura kuno. Ini adalah peninggalan kuno, bukan replika. Itu adalah harta karun sekte kuno. Ekspresinya menjadi sangat jelas. Duke Xiaoyao mewarnai dengan cepat juga. Monster, monster, dari mana monster ini berasal? Gumamnya, busur itu adalah peninggalan kuno. Itu pasti harta berharga sekte yang penting. Aura kuno di atasnya sangat kuat. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan, Patriark?
Apa yang bisa kita lakukan? Pertandingan ini harus sampai pada kesimpulan yang wajar. Kami tidak bisa menengahi. Kami hanya bisa berharap untuk kebangkitan spontan dari Xiahou Zong sendiri. Petik 2. Keadaan menjadi agak aneh di medan perang. Xiahou Zong mengerutkan kening ketika dia melihat Jiang Chen mengeluarkan busur dan panahnya. Apakah kamu pikir panah menyedihkan itu akan cukup untuk menghadapi iblis pemanggilku, nak? Iblismu adalah tipuan yang tidak penting. Targetku adalah kamu, Xiahou Zong. Jiang Chen membungkuk penuh ketika dia mengatakan ini. Itu menunjuk Xiahou Zong dari jauh, mulai mengunci tanda itu. Mata Xiahou Zong menjadi dingin dan dia mengutuk dirinya sendiri. Dia berada pada posisi terlemah setelah panggilan. Jika dia diserang oleh panah sekarang, dia bisa berisiko terkena serangan. Dia mengumpulkan api di sekeliling dirinya tanpa ragu-ragu, membentuk perisai matahari hangus sekali lagi. Pada saat yang sama, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan yang sangat nyata apakah ia akan memanggil kembali salah satu iblis untuk membela diri. Iblis prahara adalah yang paling tepat untuk tujuan itu. Sayangnya, segera setelah dia akan bertindak atas gagasannya, aliran badai magnetik mengalir keluar dari celah spontan di ruang angkasa. Struktur keberadaan dalam formasi labirin menjadi sangat kacau. Kekuatan terbatas yang menakutkan menyapu, memperlambat semua yang disentuhnya. Iblis dan boneka sama-sama terpengaruh oleh gelombang. Keuntungan dari para prajurit magnet dan monster emas ada di layar penuh sekarang. Karena mereka berasal dari gunung magnetik, mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh badai itu. Bahkan, itu terlihat meningkatkan kemampuan tempur mereka. Sama seperti bagaimana dua kelompok prajurit di tepi sungai mau tidak mau akan terpengaruh oleh naiknya air, demikian juga boneka dan iblis. Karena ini, medan perang berubah secara drastis. Dengan tawa yang keras, Jiang Chen menghilang ke udara di depan mata Xiahou Zong. Yang terakhir merasakan jantungnya berdenyut dan kulit kepalanya menggeliat. Perasaan bahaya yang sampai sekarang belum berpengalaman mengisi seluruh keberadaannya. Benar-benar ada sesuatu yang salah di sini. Hari ini adalah hari kiamatmu, Xiahou Zong. Arena ini akan menjadi kuburanmu. Serahkan hidupmu, Xiahou Zong. Berdiri dan mati, Xiahou Zong. Banyak gambar Jiang Chen muncul di mana-mana, masing-masing membidik Xiahou Zong dengan busurnya sendiri. Rambut Xiahou Zong berdiri tegak. Dia melirik ke sekelilingnya, kesadarannya berkembang untuk memaksimalkan kemampuan sensoriknya. Sayangnya, dia hanya bisa merasakan badai tak berujung di sekelilingnya, salinan musuhnya yang tak terbatas tampaknya tidak terpengaruh oleh cuaca buruk. Otaknya berubah menjadi bubur dari semua kekacauan. Terlepas dari kebingungannya, ada pikiran jernih yang masih melekat. Naluri Dewa Reinkarnasi memberitahu dia bahwa dia harus tenang, tenang. Hasrat dasarnya untuk hidup dan bertahan hidup mendorongnya untuk memikirkan solusi. Benar, iblis-iblisku. Xiahou Zong berusaha memanggil kembali iblis-iblisnya untuk melakukan manuver defensif. Tampaknya tidak lagi realistis baginya untuk mengalahkan lawannya. Jika iblis-iblisnya ada di sisinya, pemeliharaan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Kamu kehabisan waktu, Xiahou Zong. Seolah-olah Jiang Chen bisa melihat menembusnya. Suara dingin musuh Xiahou Zong terdengar di udara sekali lagi. Suara mendesing. Sebuah panah menembus udara. Xiahou Zong membuat wajah, lalu berteriak, perisai matahari yang menghanguskan, bagiku. Panah menabrak perisai berapi-api dalam ledakan cahaya kemasan. Tabrakan itu menyebabkan rudal kembali ke bentuk aslinya, satu lotus api. Jiang Chen telah menggunakan lotus api untuk menipu lawannya. Xiahou Zong tertegun. Trik bodoh lain. Dia menggertakkan giginya, benar-benar marah. Dia tidak pernah dipermalukan sejak pertama kali membuat jalan keluar ke dunia. Dia selalu menjadi orang yang menghancurkan lawannya dan bermain dengan makanannya. Berada di ujung penerima itu sama sekali baru. Namun, dia tidak bisa melakukan banyak hal meski sedang kehabisan akal. Dia sudah sangat terperosok dalam masalah, dan hanya akan tenggelam lebih dalam jika dia tidak membebaskan diri. Bocah itu dikunci dan mengendalikan sepetak ruang ini. Apakah dia memegang diagram formasi? Apakah ini kemampuan spasial, pengetahuan tentang dewa yang bereinkarnasi membantu Xiahou Zong mencapai kebenaran? Dia menggigil begitu dia menyadari kesulitan seperti apa dia sebenarnya. Di dunia bela diri Dao, semua jenis kemampuan dan atribut memiliki keunggulan unik mereka. Kemampuan spasial sangat sulit ditangani. Mereka tidak secara khusus merusak diri mereka sendiri, tetapi mereka membiarkan pengguna untuk sepenuhnya mendominasi musuhnya.
Seseorang di bawah belenggu kemampuan seperti itu hanya bisa binasa dalam pergulatan keputusasaan yang panjang. Kemampuan spasial jauh dari yang paling merusak, tetapi mereka menghancurkan harapan orang lain. Perjuangan sebelum kematian jauh lebih menakutkan daripada akhir yang sebenarnya. Tidak, aku harus keluar. Aku tidak bisa terpojok seperti ini. Bajingan itu, Zhao Yuan, berusaha menghancurkanku. Hati Xiao Zong membeku karena khawatir mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Chapter 1777, Exterminating Xiao Zong. Anehnya, Xiao Zong agak lambat dalam pengambilannya. Statusnya sebagai jenius terkemuka di generasinya telah memberinya keunggulan bawaan sejak menghadapi para pembudidaya sekitar usianya. Kebanggaan ini membantu memelihara kepercayaan diri yang kuat dalam situasi normal. Tetapi ketika ia menyala dalam situasi yang tidak menjaminnya, kerugian yang ditawarkannya sama fatalnya. Ketika jenius yang sombong itu bereaksi, itu sudah terlambat. Keempat iblisnya benar-benar dikunci oleh boneka pengganggu, sementara semakin banyak tentara magnetik dan monster emas bergegas ke lapangan untuk membantu. Keempat iblis tidak bisa menghadapi situasi seperti ini meskipun memiliki kekuatan besar. Badai magnet adalah kekuatan penghalang yang harus diperhitungkan. Dalam kondisi normal, para prajurit dan monster tidak akan bertahan satu serangan mendadak dari iblis. Bahkan keempat boneka itu akan kesulitan mencegah mereka mundur. Mungkin proyeksi tidak akan dapat menghancurkan boneka langsung, atau benar-benar sama sekali, benar-benar, tetapi penarikan seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, kondisinya saat ini jauh dari normal. Intensifikasi badai dan penambahan lebih banyak monster dan tentara berarti hampir mustahil untuk menemukan kesempatan untuk membebaskan diri. Semuanya sesuai dengan perhitungan Jiang Chen. Tanpa bantuan keempat iblis, Xiao Zong adalah seekor harimau yang telah dicekik dan didekati. Sekarang adalah kesempatan terbaik bagi Jiang Chen untuk membunuhnya. Xiao Zong, tahu tempat kamu. Tiba-tiba, gambar yang tak terhitung dari Jiang Chen melonjak ke udara serempak. Semua dari mereka mengejek dan membidik musuh bersama mereka. Aku tidak takut dengan ilusi kamu, nak. Xiao Zong meraung melalui mata merah. Datanglah padaku jika kamu berani. Tenggorokannya serak karena teriakan. Jelas, mundur ke sudut telah menyebabkan frustrasinya meledak. Jiang Chen melirik lawannya dengan mata kasihan, lalu mengirim gelombang monster dan tentara lain dengan segel tangan. Xiao Zong melemah, tetapi jauh dari tidak mampu berurusan dengan beberapa monster emas yang sangat sedikit. Sial baginya, monster dan tentara tidak ada habisnya dan tidak takut akan kehancuran. Segerombolan semut yang cukup besar bisa menjatuhkan gajah. Kelompok demi kelompok bergegas ke Xiao Zong tanpa gagal. Terlepas dari kemampuannya, dia tidak bisa menangkis serangan ganas mereka selamanya. Dia belum hancur, tetapi dia terguncang dan tertekan. Jiang Chen mengunci Xiao Zong dengan Evil Golden Eye-nya, lalu memusatkan kesadarannya. Sekarang waktunya, dia menuangkan energi garis keturunan naga sejatinya ke dalam Holy Dragon Ball. Udara bergema dengan raungan naga, membuat tontonan yang luar biasa. Semua orang menyaksikan pertarungan memucat. Apakah mereka akhirnya sampai pada saat kebenaran? Duke Xiaoyao berdiri tiba-tiba, pipinya memerah. Perdana pertama memicingkan matanya sedikit, kesadarannya memantau gerakan-gerakan Adipati. Setiap gangguan dari yang terakhir akan terganggu oleh mantan tanpa pertanyaan. Dia memancarkan aura tekanan di sekitar arena, menakutkan semua orang yang hadir. Pertempuran di atas ring adalah milik para jenius muda, Duke Xiaoyao. Kita orang-orang tua harus tetap diam. Kata-katanya diarahkan pada Duke Xiaoyao, tetapi mereka juga mengintimidasi orang lain. Tipu tidak akan ditoleransi oleh pemimpin Tanah Suci hari ini. Bahkan jelas bagi Xiao Ying bahwa kakaknya berada dalam bahaya besar. Patriark, Tetua Zen, apa yang harus kita lakukan? Adakah yang bisa kita lakukan? Dia gelisah. Kakak dan pelindungnya dalam kesulitan, dan dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan statusnya sendiri di rumah jika dia pergi. Xiao Zong hampir seluruhnya merupakan alasan untuk kepentingan relatifnya. Tanpa dia tidak akan menjadi apa-apa. Yan Qingsang membelalakkan matanya. Dia memelototi arena dengan menyeringai ganas. Bunuh dia, saudara. Bunuh dia sekarang. Sudah waktunya untuk membayar kembali semua aib yang telah diderita Huang selama bertahun-tahun ini. Petik 2. Dia meninggalkan keluhannya sendiri tanpa berkata, pada saat ini, dia lebih bersemangat daripada yang lain.
House Yan secara kolektif meredup ketika mereka melihat gerakan tangan Yan Qingsang yang bersemangat. Sekali waktu, Zhao Yuan menjadi milik mereka. Hanya 2 tahun sejak itu, dan dia sudah diambang menghancurkan Xiahou Zong menjadi berkeping-keping. Legenda Xiahou Zong hampir hancur. Misteri ditulis di seluruh wajah Patriark Yan. Dia tiba-tiba merasakan perasaan kekalahan dan penyesalan yang tak terlukiskan. Tampaknya pada akhirnya pilihannya salah. Mungkin Zhao Yuan benar-benar akan mengubah lanskap negara. Masa depan tidak lagi tampak sama. Bagaimanapun, House Yan telah melewatkan selamanya. Perasaan Yan Zhenhui juga bercampur aduk dalam hal ini. Dia cukup mengenal Jiang Chen, meskipun tidak terlalu dalam. Dia sama-sama senang dan sedikit iri dengan penampilan pemuda yang mempesona itu. Jauh dari menjadi orang yang berpikiran sempit, dalam banyak topik, dia lebih menerima daripada mayoritas eksekutif rumahnya. Dia telah berpendapat bahwa masuknya Jiang Chen dan Yan Qingsang ke Tanah Suci adalah kesempatan bagi mereka. Bahkan, dia telah membayangkan kesempatan seperti itu untuk dirinya sendiri. Sayangnya, statusnya sebagai jenius terkemuka di rumahnya berarti dia tidak bisa meninggalkannya untuk bergabung dengan faksi lain. Namun, Yan Zhenhui ingin melihat Jiang Chen menghancurkan Xiahou Zong. Dia lebih suka melihat seorang jenius yang telah keluar dari House Yan melengsarkan kejeniusan tiran dan duduk di tempatnya. Dia tidak punya cinta untuk pesta yang saat ini kalah dalam pertarungan ini. Di atas panggung, Xiahou Zong berada dalam perjuangan terakhirnya. Dia mencoba sekali lagi untuk membakar kesadarannya untuk memanggil dewa iblis lain. Sayangnya, monster emas dan tentara magnetik tidak mengizinkannya mengalihkan perhatian. Mereka menumpuknya di kawanan yang tak terhentikan. Pada saat yang sama, Lotus Api dan SBW Qing Jiang Chen bertransformasi menjadi gambar-gambar dirinya yang tak terhitung jumlahnya untuk mengancamnya dari jauh. Raungan drakonik memenuhi cakrawala. Busur naga suci Jiang Chen akhirnya bergerak. Sebuah rudal mematikan berlayar ke sekitar Xiahou Zong di tengah hujan es salinan ilusi. Naluri tempur pemuda yang luar biasa itu menendang. Dia membuka matanya, merasakan di mana panah yang sebenarnya. Dia mengayunkan kedua tangannya, menyampingkan panah yang sebenarnya. Namun, Holy Dragon Bolt tidak akan menembak hanya satu panah sekali dikerahkan. Jiang Chen biasanya menggunakan tembakan pertama sebagai ujian. Api berulang yang ia gunakan setelah itu adalah pukulan membunuh yang sebenarnya. Wosh, wosh, wosh. 3 anak panah lagi berlayar di Xiahou Zong dari 3 sisi yang terpisah, masing-masing menargetkan tempat vital yang berbeda. Mereka menutupi area yang jauh lebih besar dan mengambil lintasan yang lebih aneh dari serangan sebelumnya. Xiahou Zong hanya memiliki 2 tangan. Dia memperhatikan panah yang mengarah langsung ke wajahnya, tetapi tidak bisa menghindari 2 lagi di punggung dan kulit kepalanya. Merasa cemas, dia meraung putus asa. Manuvernya yang menghindar terhambat oleh badai magnet dan labirin di sekitarnya. Dia hampir tidak bisa mencapai sepertiga dari kecepatan normalnya. The Holy Dragon Ball, di sisi lain, bergerak dengan kesigapan yang mengkhawatirkan. Detik berikutnya, Xiahou Zong menamparkan panah di kepalanya, hanya untuk yang diarahkan ke punggungnya untuk menusuknya sepenuhnya. Tujuan Jiang Chen benar, itu telah mencetak pukulan langsung ke jantung, meletus kembali ke depan. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuh Xiahou Zong. Panah darah keluar dari sana. Dia tampak masih beku. Berhenti. Teriakan panik kolektif rumah Xiahou datang dari tribun. Jiang Chen mengabaikannya sama sekali. Segel pedang menuntun bilah pedang Heavenly Chalice Formation-nya untuk turun pada musuhnya seperti segerombolan belalang. Lampu pedang yang keras memotong Xiahou Zong menjadi potongan-potongan kecil. Darah dan darah mengalir kemana-mana. Jiwanya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum dilenyapkan oleh pedang. Tidak ada seorang pun di antara hadirin yang memiliki waktu untuk campur tangan, begitu cepatnya senjata itu berfungsi. Ketika teriakan marah Duke Xiaoyao mencapai dia, Jiang Chen sudah selesai memotong-motong lawannya. Xiahou Zong telah dihapus dari keberadaan. Tanpa bimbingan kesadarannya, keempat dewa iblis itu runtuh dan berubah menjadi kabut. Melakukan segel tangan, Jiang Chen menarik kedua formasi 9 labirinnya dan boneka-boneka merancangnya. Arena berubah tenang sekali lagi, hanya potongan-potongan mengerikan tetap sebagai pengingat jenius lain yang telah ada beberapa saat sebelumnya. Zhao Yuan, Duke Xiaoyao menjerit ke langit. Dia memelototi Jiang Chen dengan kejam, sama buasnya dengan binatang buas yang marah yang ingin menerkam kapan saja.
Perdana pertama tersenyum dingin. Duke Xiaoyao, aku menasihatimu beberapa waktu lalu bahwa kamu tidak boleh terlalu sedih dengan kehilangan Xia Huzong. Apakah kamu tidak membawanya ke hati? Petik 2. Ini adalah penghinaan terhadap cedera. Duke Xiaoyao bergetar karena marah. Xia Huzhen benar-benar pucat. Xia Huying menangis dengan sedihnya. Saudaraku, Sao Yuan, kamu terlalu kejam. Bagaimana kamu bisa membunuh lawan kamu di arena? Petik 2. Hampir tidak ada yang bersimpati padanya. Lagi pula, saudara lelaki dan perempuan itu terlalu sok dan kasar dalam interaksi mereka dengan orang lain. Banyak yang terkejut bahwa Xia Huzong sudah mati, tetapi sebagian besar sangat senang. Jiang Chen sama tenangnya seperti sebelumnya, seolah-olah dia melakukan sesuatu yang tidak penting. Aku hampir tidak kejam. Kamu harus menyalahkan Xia Huzong karena lemah dan tidak berguna. Jika dia dan aku beralih posisi, apakah kamu pikir dia akan menunjukkan belas kasihan? Petik 2. Kepada sang pemenang pergi hak penjelasan. Tidak ada keadilan bagi pihak yang kalah dalam pertandingan kematian. Seperti yang dikatakan Jiang Chen, itu adalah kemampuan pribadi. Chapter 1778, A Hero's Welcome. Bahkan sekarang, banyak yang belum pulih dari keterkejutan mereka. Apa yang baru saja terjadi agak sulit diterima. Bagaimana bisa Xia Huzong, dewa yang berinkarnasi, jenius luar biasa, mati begitu saja? Itu semua terjadi terlalu cepat. Jika mereka tidak menyaksikan sendiri kematiannya yang mengerikan, mereka tidak akan percaya itu benar-benar terjadi. Karena itu, mereka masih mempertanyakan apakah mereka berhalusinasi. Siapa yang mengira jenius top arogan akan mati dalam pertarungan? Dia adalah yang terbaik dari yang terbaik di negara ini, selalu bermil-mil di depan rekan-rekannya. Bagaimana dia bisa terbunuh dengan begitu mudah? Mereka tidak percaya apa yang dikatakan mata mereka kepada mereka, tetapi segala sesuatu tentang kematiannya tidak dapat disangkal. Hanya ketika Jiang Chen berjalan di luar panggung dengan niat membunuh yang masih melekat, semua orang benar-benar percaya bahwa ya, Xia Huzong sudah mati. Semua peserta memperbaiki pandangan mereka pada Jiang Chen, mata mereka penuh dengan rasa hormat yang menakutkan. Jenius yang tak terkalahkan telah jatuh. Sebagai gantinya adalah sosok yang bahkan lebih legendaris, Sao Yuan. Bersedia atau tidak, setiap jenius yang hadir dibanjiri rasa tak berdaya dan rendah diri. Orang-orang jenius yang berjanji kesetiaan kepada Xia Huzong dan bertekad untuk mengejar Jiang Chen masih memiliki hati yang berdebar. Sungguh melegakan bahwa mereka tidak bertemu dengan pemuda itu dalam kompetisi. Shen Fan, Xia Huzong, semua nama keluarga memucat dibandingkan dengan Sao Yuan. Sialan, Sao Yuan, seru Yan Qingsang dalam ekstasi yang tak tertahankan, yang mendorong para jenius lainnya dari Tanah Suci untuk mengikutinya. Ya, Sao Yuan, jenius nomor 1. Pada awalnya, hanya orang-orang dari Tanah Suci yang bersorak untuk Jiang Chen. Kemudian tangisan serupa muncul dari faksi-faksi yang bergantung pada Tanah Suci. Sorakan gaduh bergema di antara awan, diikuti tepuk tangan meriah. Pertarungan yang menegangkan telah memenangkan banyak penonton. Bahkan mereka yang acuh tak acuh atau bahkan memusuhi Jiang Chen sebelumnya tidak menghindar untuk menunjukkan penghargaan mereka. Jenius muda ini layak mendapat tepuk tangan karena telah menyingkirkan Xia Huzong dalam pertarungan langsung, dan tepuk tangan tak diragukan lagi merupakan penghinaan terburuk bagi House Xiaohu. Duke Xiaoyao tampaknya telah berumur beberapa dekade secara spontan. Wajahnya sepucat lembaran, tetua yang mulia Xia Huzhen menggumamkan rentetan kutukan yang konstan dengan bibir yang bergetar. Xia Huying menangis dan menjerit karena kematian kakaknya. Sang kaisar merenung dengan ekspresi serius. Keluarga kekaisaran pada dasarnya menyatakan Tanah Suci musuh mereka dengan kompetisi. Mereka berencana untuk secara serius merusak martabat Tanah Suci. Namun, kejadian tak terduga mengintai di setiap sudut. Perencanaan mereka yang hati-hati ternyata sia-sia. Mereka gagal untuk menghilangkan semua jenius dari Tanah Suci sebelum putaran keempat. Sao Yuan telah memastikan kemenangan yang mustahil berulang-ulang. Dia benar-benar menentang harapan semua orang, mengadakan kembalinya yang kuat terhadap keluarga kekaisaran dalam menanggapi perlakuan tidak adil mereka. Xia Huzong seharusnya menjadi lawan pamungkas yang tidak bisa dilampaui oleh siapapun, namun tonggak sejarah ini terbaring hancur dalam debu. Banyak persepsi orang tentang tatanan dunia telah direkonstruksi sebagai hasilnya. Ada 3 putaran pertandingan lagi, tetapi jika bahkan Xia Huzong tidak bisa mengalahkan Sao Yuan, siapa yang bisa?
Jiang Chen telah secara efektif mengamankan posisi juara. Tidak peduli apa yang dilakukan keluarga kekaisaran, mereka tidak akan bisa menghentikannya keluar dari atas. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui kegagalan mereka dalam menggulingkan tanah suci. Jiang Chen menerima sambutan pahlawan ketika dia kembali ke fraksinya. Pertarungannya dengan Xiahou Zong telah berlangsung paling lama di antara semua pertarungan di babak keempat, dan itu yang paling menegangkan dalam sejarah kompetisi. Dia akan diingat untuk generasi yang akan datang. Para jenius dari Tanah Suci bersuka cita atas kemenangannya. Mereka sudah terbebani oleh kehilangan dan frustrasi cukup lama. Hanya beberapa yang dipilih seperti Sui Chen yang tidak senang. Semua orang benar-benar bahagia untuk Jiang Chen dan mengucapkan selamat kepada mereka. Sebagian besar dari mereka mengakui bahwa kemenangan itu bukan hanya tentang konflik pribadi antara Zhao Yuan dan Xiahou Zong, itu berdampak lebih luas pada status Tanah Suci dan pada gilirannya, semua prospek masa depan mereka. Jika semua orang dari Tanah Suci telah dieliminasi dalam kompetisi, otoritas mereka akan sangat berkurang. Begitu mereka kehilangan pemerintahan absolut atas bangsa dan otoritas mereka yang tak tertandingi, kejeniusan mereka akan kehilangan nilainya. Mereka akan kehilangan kesombongan dan superioritas mereka. Kemenangan Zhao Yuan bukan hanya miliknya, tetapi Tanah Suci dan para geniusnya. Perdana pertama bahkan tidak berusaha menutupi kegembiraannya. Dia berbalik ke Zi Jumin, tetua Ziju, siapa yang mengira Zhao Yuan akan memberi kita begitu banyak kejutan. Bahkan kamu tidak meramalkan kemenangannya hari ini ketika kamu pertama kali merekrutnya, bukan? Petik 2. Zi Jumin tersenyum kecut. Pada awalnya, apa yang dihargai bawahan ini adalah bakat daopilnya. Aku tidak berharap Dao bela dirinya menjadi lebih mencengangkan. Mungkin Xiahou Zong ditakdirkan untuk mati hari ini. Petik 2. Tanah Suci disembah dalam kematian Xiahou Zong. Lelaki itu telah banyak berduel dengan para geniusnya sejak ia masih muda, dan duel-duel itu tidak terlalu ramah terhadap air mata seperti bullying satu sisi. Xiahou Zong telah mendominasi semua jenius muda lainnya dan, dengan melakukan hal itu, menghambat penanaman pemuda di Tanah Suci. Kematiannya mengangkat beban besar dari mereka semua. Tentu saja mereka sangat senang. Setelah pertarungan, nama Zhao Yuan akan menyebar ke setiap bagian Pulau Myriad Abyss. Para jenius top dari negara lain akan dipaksa untuk menganggapnya serius dalam kompetisi jenius 2 tahun kemudian. Perdana pertama mengungkapkan kegembiraannya yang sepenuh hati. Jiang Chen bergabung dengan mereka, diapit oleh banyak orang. Perdana pertama tersenyum dan menatapnya dengan apresiasi di matanya. Selama bertahun-tahun panjang dalam kehidupan kursi ini, Zhao Yuan, aku dapat mengandalkan satu tangan jumlah jenius yang aku puji secara langsung. Aku harus mengakui bahwa kamu adalah seorang jenius dalam 100.000 tahun. Kami beruntung memiliki kamu. Petik 2. Itu memang pujian yang tinggi. Perdana pertama jarang memuji siapapun, apalagi di depan umum. Tentu saja, dia berbicara dari lubuk hatinya. Dia pikir itu adalah keberuntungan mereka untuk memiliki Jiang Chen di pihak mereka. Tanpa penampilannya yang mencengangkan, semua jenius dari Tanah Suci akan tersingkir di babak keempat. Jiang Chen telah menciptakan keajaiban. Perdana pertama suka keajaiban. Kemenangan ajaib lebih menarik bagi publik daripada apapun. Itu adalah cara paling efisien untuk memulihkan reputasi yang rusak. Banyak yang menjelek-jelekkan Tanah Suci, mengklaim bahwa mereka telah mengalami kemunduran. Zhao Yuan adalah bantahan yang sempurna. Mereka akhirnya bisa membuktikan diri setelah semua penindasan yang mereka alami. Dewi keberuntungan telah tersenyum pada mereka. Jika Zhao Yuan telah memperjuangkan Hao Xian daripada Tanah Suci, atau lebih buruk, jika dia direkrut oleh Hao Xiahou, seperti apa kompetisi itu? Dua jenius mengerikan akan bekerja bersama-sama untuk mengamankan kemenangan bagi Hao Xiahou. Bahkan jika para jenius dari Tanah Suci diberi kesempatan untuk bertarung secara adil, mereka tidak akan memiliki harapan untuk memenangkan kejuaraan. Xiahou Zong tak terbendung, tetapi Zhao Yuan lebih dari itu. Mungkin terlihat bahwa Zhao Yuan dan Wu Yu adalah leher dan leher, tetapi sekarang perdana pertama menyadari bahwa Zhao Yuan sengaja menahan diri untuk menjaga harga diri Wu Yu. Jika dia berjuang sekuat yang dia lakukan dalam pertempurannya dengan Xiahou Zong, baik Wu Yu dan Shen Fan tidak akan bertahan lebih dari beberapa serangan pasangan. Bukan karena penampilannya bergantung pada kekuatan musuh-musuhnya. Dia hanya tidak menggunakan kekuatan penuh ketika dia menghadapi lawan yang lebih lemah. Semua orang dari Tanah Suci Abadi masih bersemangat meskipun setelah kembali ke tempat tinggal sementara mereka.
Jelas bahwa kemenangan telah mengangkat moral. Kejuaraan sudah dalam genggaman Jiang Chen pada saat ini. Sementara itu, Kaisar dan orang-orang kepercayaannya akan bertengkar lagi antara Zhao Yuan dan Xiahou Zong. Mereka benar-benar tertangkap basah. Selama bertahun-tahun, Xiahou Zong tidak tertandingi dan tidak tertandingi. Itu adalah keyakinan yang tertanam kuat bahwa tidak ada pemuda yang bisa mengungguli dia. Tetapi seseorang memiliki hari ini. Yang mulia, ketidakmampuan Xiahou Zong berarti kegagalan rencana kami melawan Tanah Suci. Aku percaya bahwa perdana pertama telah memperhatikan sesuatu yang salah. Dia hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri untuk saat ini. Petik 2. Kaisar mencibir. Jadi bagaimana kalau dia punya? Kami berhati-hati ketika memanipulasi perjodohan. Tidak ada yang akan bisa membawa bukti terhadap kami. Selain itu, setelah kematian Xiahou Zong di tangan salah satu dari mereka sendiri, perdana yang pertama harus bersukacita dalam kemenangannya. Petik 2. Yang mulia, kematian Xiahou Zong telah sangat memengaruhi rencana keseluruhan kami. Akankah Hao Xiahou dapat memperbarui drive mereka? Petik 2. Kaisar mendengus. Ambisi Hao Xiahou telah membusuk selama bertahun-tahun. Mereka tidak akan pergi dengan mudah. Rencananya akan dieksekusi sesuai jadwal. Petik 2. Chapter 1779, Just Letting You Know. Kematian Xiahou Zong memiliki dampak yang lebih besar daripada yang diperkirakan banyak orang. Semua orang dari Hao Xiahou terhuyung-huyung karena kehilangan dan tidak bisa mengangkat diri. Apa yang harus kita lakukan, Patriark? Xiahou Zong adalah dewa reinkarnasi. Bisakah dia dihidupkan kembali? Xiahou Zhen masih berpegang teguh pada secercah harapan terakhirnya. Duke Xiaoyao berseru, jika ada sedikit pun jiwanya yang tersisa, seorang dewa yang berinkarnasi dapat dibangkitkan. Namun, Zhao Yuan sepertinya tahu itu juga. Dia teliti ketika membunuh Xiahou Zong dan menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Jelas, dia mahir membunuh. Dia memiliki pengalaman yang lebih praktis dalam pertempuran daripada Xiahou Zong. Petik 2. Duke Xiaoyao menghela nafas melankolis. Xiahou Zong adalah pilar keluarga. Dia adalah masa depan mereka, penggerak segala sesuatu yang dikejar keluarga. Semua orang bersatu di belakang tujuan meletakkan fondasi untuk Xiahou Zong. Setelah dia dewasa, dia akan diberikan pemerintahan kepada keluarga dan membimbing mereka menuju kemakmuran. Dia adalah reinkarnasi dari dewa. Tidak ada yang meragukan kemampuannya untuk melakukannya. Namun, semua yang sekarang hanyalah mimpi pipa. Dia sudah mati, mengakhiri dengan dia semua harapan yang dia bawa ke keluarga. Xiahou Ying tidak berhenti menangis. Patriark, Tetua Zhen, kakakku meninggal dalam kematian yang mengerikan. Apakah kamu semua akan membiarkan bajingan yang membunuhnya bebas dari hukuman? Petik 2. Kesal, Duke Xiaoyao memberi isyarat kepada beberapa penjaga pribadinya. Bawa dia pergi dan awasi dia. Hentikan dia dari mempermalukan dirinya sendiri. Petik 2. Apa gunanya menangis sekarang? Tidak ada jumlah air mata yang bisa mengembalikan Xiahou Zong. Dengan saudara laki-lakinya meninggal, Xiao Ying tiba-tiba jauh kurang berguna bagi keluarga. Hao Xiahou telah merencanakan untuk merekrut orang jenius dari seluruh negara melalui bakat dao bela diri Xiahou Zong dan kemampuan Xiahou Ying untuk memanipulasi pria. Itu telah melayani mereka dengan baik di masa lalu, tetapi metode itu dianggap usang sekarang karena Xiahou Zong sudah mati. Tanpa dia, tidak ada jenius yang akan peduli tentang Xiahou Ying. Setelah dia diseret pergi, Xiahou Zhen menoleh ke Patriark dengan tatapan ganas. Apakah kita akan menjalani rencana kita, Patriark? Tidak ada jalan kembali untuk kita sekarang. Bagaimana mungkin kita bisa menyerah? Petik 2. Tapi dengan kematian Xiahou Zong, akankah kita bisa mengintimidasi dan memaksa faksi lain seperti yang kita lakukan sebelumnya? Xiahou Zhen bertanya dengan cemas. Kita akan menyeberangi jembatan itu ketika kita sampai di sana, kata Duke Xiaoyao dengan gigi terkatup. Rumah itu tidak akan hancur hanya karena kita kehilangan Xiahou Zong. Berita kematian Xiahou Zong tiba di Tanah Suci Abadi dalam waktu singkat dan menyebar ke seluruh negara. Huang dan Lingbier tahu bahwa Jiang Chen akan melawan saingannya yang ditakdirkan hari ini. Mereka dengan cemas menunggu hasil di dalam kediaman Jiang Chen. Lingbier selalu mengagumi Huanger karena kekuatan dan ketenangannya, dan itu adalah pertama kalinya dia melihat Huanger gelisah. Itu tidak jelas, tetapi perubahan menit pada gadis itu mengkhianati kegugupannya. Jangan khawatir, Sister Huanger.
Saudara junior Jiang Chen telah mencapai banyak hal yang mustahil selama bertahun-tahun. Dia akan dapat melakukan hal yang sama kali ini. Ling Bier tahu ini adalah kata-kata kosong, tetapi dia berbagi perasaan yang sama seperti Huang. Mereka berdua ingin Jiang Chen menang. Saudari Bier, jika saudara Chen akan menentang pria lain, aku tidak akan mengkhawatirkannya. Xiahou Zong, dia benar-benar berbeda. Sebagai dewa yang bereinkarnasi, potensinya dapat menyaingi Brother Chen, dan dia telah berkultivasi lebih lama. Satu-satunya kelemahannya adalah tidak pernah mengalami kemunduran. Dia juga tidak memiliki pengalaman praktis sebanyak Brother Chen. Petik 2. Terlepas dari kekhawatirannya, Huang tidak kehilangan penilaiannya. Meskipun dia tidak bisa menonton perkelahian secara langsung, dia memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan dan kelemahan pria. Pertarungan sangat berarti bagi mereka berdua. Dia berdoa agar Jiang Chen menang agar dia bisa menerima lamarannya secara terbuka dan adil. Hanya dengan demikian keterikatannya dengan Xiahou Zong bisa diselesaikan. Waktu berlalu dengan kecepatan yang luar biasa lambat. Setiap jam terasa selama setahun. Langkah kaki tiba-tiba mendekat dan sebuah suara memanggil, "Nona Huanger, pelayan ini telah diperintahkan untuk menyampaikan kabar baik." Baru saja, Zhao Yuan telah menunjukkan kekuatan luar biasa dan berhasil mengalahkan Xiahou Zong. Petik 2. Huang gemetar dan menangis. Dia dan Ling Bi saling berpegangan saat mereka menangis terseduh-seduh. Jiang Chen menang. Dia menciptakan keajaiban lain. Selamat, Sister Huanger, gumam Ling Bier. Huang lebih diliputi oleh kebahagiaan. Semua kekhawatiran dan rasa sakitnya hilang sepenuhnya. Kembali di daerah peristirahatan Tanah Suci, perdana pertama pergi setelah menawarkan Jiang Chen beberapa kata-kata penyemangat. Para pemuda menjadi lebih antusias dengan ketidakhadirannya. Brother Zhao Yuan, masih ada 3 putaran lagi. Kamu harus gigih dan membawa pulang kejuaraan untuk Tanah Suci. Jangan biarkan orang lain memilikinya. Petik 2. Tentu saja dia akan menang. Dia mengalahkan Shen Fan dengan sangat mudah dan bahkan membunuh Xiahou Zong. Siapapun yang memiliki otak fungsional harus tahu apa hal yang cerdas untuk dilakukan. Petik 2. Haha, mari ucapkan selamat kepada saudara Zhao Yuan sebelumnya karena telah menjadi juara. Kerja bagus, Brother Zhao Yuan. Kamu telah melakukan layanan hebat untuk Tanah Suci. Petik 2. Para jenius sangat ingin berbicara dengannya. Beberapa orang bertanya bagaimana perasaan Jiang Chen dalam pertarungan. Yang lain bertanya-tanya bagaimana ia tampaknya tidak pernah kehabisan trik untuk digunakan. Jiang Chen menjelaskan semuanya dengan satu kata, warisan. Warisan tak henti-hentinya luas. Semua kemampuan yang tampaknya sulit dipercaya dapat dikaitkan dengan itu, termasuk garis keturunan, benda ajaib, dan metode. Tidak mungkin untuk membantah penjelasannya. Ada banyak pembudidaya berkeliaran di dunia. Tidak ada yang bisa mengetahui segalanya tentang seorang individu. Selain itu, Zhao Yuan bukan siapa-siapa sebelumnya. Seperti yang diperkirakan semua orang, tidak ada yang berani menantang Jiang Chen untuk sisa kompetisi. Lawannya berikutnya menyerah dengan senyum sedih segera setelah mereka menyadari siapa yang akan mereka lawan. Tidak ada yang berpartisipasi bodoh. Mereka semua tahu jenius yang telah membunuh Xiahou Zong juga akan bisa mengeluarkan mereka tanpa mengangkat jari. Jika ada yang dengan keras kepala menentang dan membuat marah Zhao Yuan, mereka akan hancur berkeping-keping. Jadi tidak mengherankan bahwa lawan-lawannya semuanya kehilangan. Jiang Chen menunjukkan belas kasihan dan membiarkan mereka begitu. Setelah kematian Xiahou Zong, tidak ada keraguan bahwa Jiang Chen akan menang. Dia membawa pulang kejuaraan tanpa banyak perjuangan. Terlepas dari keengganan mereka, keluarga kekaisaran tidak punya pilihan selain memberinya hadiah. Kemenangan beruntun Jiang Chen telah mencegah banyak orang jenius untuk mendapatkan peringkat yang lebih baik, tetapi pada saat yang sama, ia mengambil banyak pesaing yang kuat dan membuka jalan bagi yang lain. Yan Zhenhuai, misalnya, mendapat manfaat dari kemenangan Jiang Chen atas Shen Fan dan Xiahou Zong yang tidak ada duanya. Dia akhirnya mengambil tempat ketiga, rekor tertinggi untuk Hao Xian. Siapa yang akan mengira bahwa rumah Yan, menderita di bawah penindasan Hao Xiahou, akan membangkitkan seorang jenius yang bisa mengambil tempat ketiga. Sebaliknya, para jenius lainnya dari Hao Xiahou gagal melakukan standar mereka setelah Xiahou Zong jatuh. Hanya satu dari mereka yang masuk dalam 8 besar. Tanpa kejeniusan top mereka, anggota Hao Xiahou lainnya tidak mendapatkan banyak perhatian. Tidak ada yang peduli tentang kinerja mereka.
Jiang Chen setenang biasanya ketika ia menerima tempat pertama. Itu hanya hasil yang paling alami setelah kemenangannya. Dia berdiri di atas panggung tinggi memandangi rumah Yan, tatapan penuh makna di matanya. Patriark Yan, aku mengusulkan pernikahan ke House Yan selama festival Scamander. Pada saat itu, Xiahou Zong setuju bahwa itu bisa diatur selama aku mengalahkannya dalam kompetisi pedang. Seorang tetua dari rumah Xiahou juga berjanji untuk membiarkan aku memiliki Yan Qinghuang jika aku menang. Tentu saja, pendapat House Xiahou tidak begitu penting dalam proposal pernikahan ini. Yang penting adalah keputusan House Yan. Petik 2. Patriark House Yan membenci dan menyesali Jiang Chen. Dia menerima peringatan keras dari House Xiahou sebelum ini menyatakan bahwa meskipun Xiahou Zong telah meninggal, House Xiahou tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada House Yan jika mereka berani menikahkan Yan Qinghuang dengan Zhao Yuan. Jauh di lubuk hati, Patriark membenci Jiang Chen. Pria muda itu telah membawa terlalu banyak masalah untuk House Yan sejak dia muncul di depan pintu mereka. Zhao Yuan muda, meskipun House Yan tidak seperti dulu, kami menghormati janji kami, Patriark Yan menjawab dengan lemah. Kami berjanji untuk mengirimkan Yan Qinghuang ke rumah Xiahou. Hanya rumah itu yang berhak menentukan nasibnya. Aku tidak bisa memberi kamu jaminan. Aku tidak akan kembali pada kata-kata aku. Petik 2. Sang Patriark secara terbuka bermain mati. Jiang Chen sama sekali tidak terkejut. Dia mengangguk dengan senyum dingin. Seperti yang aku harapkan, kamu telah memihak. Tidak apa-apa, aku sebenarnya tidak meminta izin kamu. Aku baru saja memberitahu kamu bahwa mulai sekarang, Yan Qinghuang adalah milikku dan tidak ada hubungannya dengan House Yan. Petik 2. Tidak ada ruang untuk berdebat. Udara mulai tegang. Zhao Yuan hanya dengan kasar mengajukan tuntutan kepada Patriark dari faksi tingkat pertama dan terang-terangan mengabaikan otoritasnya. Chapter 1780, Just Domineering. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam membunuh Xiahou Zong, Zhao Yuan memiliki lebih dari membuktikan dirinya keberadaan yang tidak dapat disangkal tidak hanya di antara para pemuda, tetapi di seluruh bangsa ilahi. Dia mungkin masih terlalu muda untuk menyaingi boneka yang sebenarnya, dan masih jauh dari tingkat ahli empiris tingkat lanjut. Tetapi mengingat kecepatan yang mencengangkan di mana ia berkembang, ada kemungkinan ia akan berada pada level yang sama dengan para master dalam beberapa tahun. Jadi, itu tidak pantas baginya untuk berbicara dengan Patriark House Yan dengan cara ini. Patriark Yan gemetar marah dan membentak, Zhao Yuan, kamu adalah pemenang kompetisi pedang, tetapi kamu belum menjadi yang terdepan di negara ini. Terlalu sombong bagi kamu untuk berbicara dengan aku seperti itu. Apakah kamu tidak takut bahwa keangkuhan kamu akan membuat kamu terbunuh? Petik 2. Dia jarang menunjukkan kilatan amarah, dan tidak akan mengatakan itu jika dia tidak kehilangan kendali emosinya. Ekspresi Prime pertama berubah dingin. Patriark Yan, tidak ada jenius kita yang sombong. Mereka tampaknya begitu hanya karena beberapa sudah terlalu berlebihan. Sebagai Patriark keluarga besar, tidakkah kamu takut dunia mengejek untuk kembali pada perjanjian kita? Petik 2. Sang Patriark tidak berani berbicara kembali dengan perdana yang pertama. Dia bergumam, perdana pertama, aku hanya tahu bahwa seorang wanita tidak dapat diberikan kepada dua pria. Karena Yan Qinghuang telah dijanjikan kepada House Xiahou sebagai kapal kultivasi, kami tidak mungkin mengingkari kata-kata kami. Petik 2. Perdana pertama tersenyum dingin. Berhentilah membuang waktuku. Kami membuat kesepakatan selama festival Scamander tentang masa depan Yan Qinghuang. Tidak pantas bagi kamu untuk mencoba menyiasatinya. Petik 2. Jiang Chen mencibir. Terima kasih telah mengambil sikap untuk apa yang adil, First Prime, tetapi tidak perlu membuang nafasmu pada mereka, Tetua Wanjun telah memberi aku kata-katanya. Sebagai kakek Huanger, masuk akal jika dia memutuskan dengan siapa dia seharusnya. Tidak ada orang lain yang berhak campur tangan. Petik 2. Dia mengesampingkan hubungan apapun antara Huang dan House Yan, tidak menyisakan ruang bagi sang Patriark untuk berdebat. Sang Patriark gemetar marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Perdana pertama secara terbuka menunjukkan dukungannya untuk Zhao Yuan. Dia tidak mungkin secara terbuka menentang dia dan Tanah Suci. Bahkan jika House Xiahou mendukung mereka, House Yan masih tidak ingin membuat musuh keluar dari Tanah Suci. Mereka hanya akan menjadi umpan meriam dalam konflik yang dihasilkan. Sang Patriark tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. House Yan telah dilanda serangkaian kemalangan, kata Sang Patriark. Yan Wanjun telah mengkhianati keluarga dan menghilang tanpa jejak.
Secara alami ia dan keturunannya akan dikucilkan dari keluarga. Mulai sekarang, Yan Qinghuang tidak ada hubungannya dengan Hao Xian. Dia hanyalah seorang wanita biasa di Indonesia Jianghu. Sang patriark cukup pintar untuk memotong kerugiannya begitu dia menyadari bahwa dia kehilangan argumen. Dia segera memutuskan hubungan dengan Yan Qinghuang dan memindahkan rumahnya dari situasi tersebut. Banyak dari para jenius muda dari House Xiahou marah. Bagi mereka, ini merupakan pukulan bagi ego mereka. Meskipun Xiahou Zong sudah mati, itu tidak berarti Zhao Yuan bisa membawa Huang pergi. Mereka tidak akan pernah membiarkan itu. Kamu adalah pemenang kompetisi, Zhao Yuan, tapi itu tidak memberimu hak untuk menjadi sombong ini. Yan Qinghuang dijanjikan kepada keluarga kami. Adalah melanggar aturan kepatutan bagi kamu untuk mengambil apa yang menjadi hak kita. Petik 2. Jangan konyol, ejek Jiang Chen. Dia tidak takut duel verbal atau pertarungan fisik. Yan Qinghuang tidak menjanjikan apapun padamu. Patriark Yan adalah orang yang melakukannya. Sekarang setelah dia mengumumkan dia bukan bagian dari House Yan lagi, apa hubungannya dengan janjinya? Pergi ke Bapa Bangsa jika kamu memiliki keluhan. Petik 2. Dia menyapu mata emas jahatnya di antara mereka. Kamu dipersilakan untuk melawanku jika ada di antara kamu yang menolak untuk menerima hal-hal sebagaimana adanya. Kamu juga bisa mendatangi aku bersama jika kamu sangat ingin. Petik 2. Dia memberi mereka izin untuk bergabung dengannya. Namun, para pemuda dari rumah Xiahou bertukar pandang dan tidak bergerak. Ada banyak orang jenius di keluarga itu, tetapi beberapa orang telah meninggal. Zhao Yuan sendiri telah membunuh Xiahou Jing, Xiahou Xi, dan Xiahou Zong yang paling kuat. Ucapannya memalukan, tetapi tidak ada jenius yang berani menjawab dengan tantangan. Apa yang bisa mereka lakukan ketika Xiahou Zong gagal? Kekuatan dalam jumlah tidak akan cukup terhadap keterampilan Zhao Yuan. Persaingan pedang dari bangsa Divine abadi berakhir, membuat beberapa orang bersemangat tinggi dan yang lain sedih. Tanah suci itu tidak sepenuhnya menang, tetapi setidaknya kejuaraan itu milik mereka. Faksi lain bervariasi dalam hal perasaan mereka tentang penampilan mereka. Rumah Xiahou secara alami adalah yang paling tidak puas. Mereka berencana untuk menyapu lantai, tetapi akhirnya menderita kekalahan besar. Berita tentang kompetisi dan hasilnya menyebar ke setiap bagian dari Eternal Divine Nation. Segera, orang-orang di seluruh negeri telah mendengar bagaimana Zhao Yuan, seorang jenius dari Tanah Suci, telah melakukan debut yang luar biasa. Dia adalah kuda hitam pamungkas dan menunjukkan keterampilan luar biasa dalam menaklukkan Xiahou Zong dan membawa pulang kejuaraan. Bahkan mereka yang belum pernah mendengarnya mengenalnya sekarang. Namanya berada di garis depan pikiran semua orang dan mereka dengan giat menggali informasinya. Semakin banyak mereka melihat, semakin mengejutkan mereka dengan bakatnya yang luar biasa. Zhao Yuan tidak hanya membunuh Xiahou Zong yang tak terkalahkan, dia juga mengalahkan siswan yang berdaulat dari Flora Divine Nation di Festival Scamander. Dia jenius dalam pil Dao dan bela diri Dao. Bintang yang sedang naik daun ini tidak bisa dihentikan. Zhao Yuan adalah topik hangat di semua bagian di negara ini. Pertarungannya dengan Xiahou Zong, khususnya, menyebar dengan sangat baik. Banyak orang tidak peduli seberapa besar cerita yang mereka dengar. Sebuah dongeng mitos persis seperti yang mereka inginkan. Kemenangan Jiang Chen juga dirayakan di Tanah Suci. Kematian Xiahou Zong membangunkan faksi menjadi reaksi yang hebat. Bahkan mereka yang tidak peduli dengan dunia luar sangat senang. Xiahou Zong sudah terlalu lama terkenal. Dia selalu dianggap tak terkalahkan. Namun, dia dikalahkan oleh salah satu dari mereka sendiri. Jiang Chen diperlakukan seperti pahlawan saat kembali. Tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia tidak menginginkan apapun selain kembali ke kediamannya sesegera mungkin dan berbagi kabar baik dengan Huanger dan Ling Bier. Dengan Xiahou Zong mati, iblis batin Huang akhirnya bisa dihilangkan. Huanger, Jiang Chen melihatnya di pintu masuk dari jauh. Mereka bergegas untuk saling berpegangan erat seperti kutub dua magnet yang berlawanan, tidak dapat dipisahkan oleh kekuatan luar. Aku sangat bahagia, Kakak Chen. Mata Huang berkaca-kaca. Kenangan tentang sejarah bersama mereka melintas di benaknya. Ketika dia pertama kali melihat pil karma surgawi, Jiang Chen masih asing baginya. Dia hanya mendengar kisah menggelikan tentang putra duke yang dipukuli hingga mati selama ritus penyembahan surgawi. Berbagai pil inovatif muncul setelah itu, menarik perhatian tetua Sun. Jiang Chen tak terbendung setelah itu, ikut serta dalam kerusuhan sipil di Kerajaan Timur,
kemudian 4 persidangan di kerajaan Sky Laurel. Baru diadili di Gunung Roh Abadi, Tetua Sun dan Huanger akhirnya berhadapan muka dengan Jiang Chen. Itu selama pertemuan pertama mereka bahwa Huang tahu penyakitnya adalah kutukan binding generasi. 2 lagu yang diberikan Jiang Chen padanya telah memecahkan es yang membungkus hatinya. Setelah Tetua Sun pergi, Huanger mengikuti Jiang Chen ke Precious Tree Sect, lalu Regal Pill Palace. Ketika yang terakhir jatuh, mereka berdua menempel bersama melalui tebal dan tipis dan pergi ke neraka dan kembali bersama. Perlahan, mereka jatuh cinta. Mereka mengakui perasaan mereka dan bersumpah untuk persahabatan seumur hidup. Lalu ada ibu kota Velurium. Jiang Chen perlahan naik pangkat, dan Huanger dibawa kembali ke House Yan oleh Tetua Si. Maka dimulailah tahun-tahun kerinduan dan kerinduan. Dalam beberapa tahun terakhir, Tetua Sun membawa berita tentang seorang pria bernama Jiang Huang, menyinari secercah harapan ke hati Huang yang sunyi. Dia berhasil bertemu dengan cintanya di Blue Smoke Isles, kemudian, Jiang Chen pertama kali bergabung dengan House Yan, kemudian Tanah Suci, meletus dalam permusuhan terbuka dan membunuh Xiahou Zong. Semua tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Seringkali dia menjadi tak berdaya dan tersesat. Dia menangis sendirian dalam gelap dan bangun dari mimpi buruk tentang Xiahou Zong. Dia telah disiksa hingga 1 inci dari hidupnya oleh kutukan. Semuanya sudah berakhir. Apa yang menantinya adalah lengan kuat kekasihnya. Dia merasa seperti wanita paling bahagia di dunia. Hanya melalui penderitaan seseorang akan mengerti betapa berharganya kebahagiaan itu. Ling Bier memperhatikan pasangan itu saling berpelukan erat, hatinya dipenuhi dengan segudang emosi. Tiba-tiba dia menyadari betapa dia jauh lebih sentimental dan sensitif setelah meninggalkan Regal Pill Palace, tetapi dia tidak bisa mengendalikan diri. Hahaha, haruskah aku memanggilmu kakak iparku? Yan Qingsang memotong dengan suara tanda tangannya, menyela momen itu. Huang menarik diri dari Jiang Chen dan memelototi sepupunya. Kamu memanggilnya ipar kamu, sepupu Qingsang. Jadi, mas kawin apa yang sudah kamu siapkan untukku? Petik 2. Yan Qingsang berhenti dengan senyum canggung. Ipar aku tahu semua dan telah melihat semua. Dia tidak membutuhkan pria miskin seperti aku untuk menyiapkan mas kawin kamu, bukan? Petik 2. Dia masih badut kelompok.